Pak Toto, kita ketahui masih banyak hingga saat ini BUMN-BUMN yang sakit secara kinerja keuangan dan juga terpaksa ditutup, bahkan ada yang namanya BUMN-BUMN hantu. Nah, menurut Anda seperti apa nih solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini? Ya, saya kira memang ini tidak bisa dipungkiri ya, bahwa memang kemudian rencana Kementerian BUMN untuk menutup beberapa BUMN itu kan memang kondisinya sudah betul-betul memang tidak lagi bisa operasional berjalan dengan baik ya. Bahkan sebagian yang akan ditutup itu kan juga sudah tutup operasional dalam beberapa tahun terakhir begitu ya. Sehingga menurut saya untuk kelompok BUMN-BUMN di mana produk dan jasa servisnya itu sudah tidak lagi menjadi kebutuhan publik atau sudah bisa disubstitut ya oleh pelaku yang lain dan kemudian kondisi internalnya tidak cukup sehat, maka menurut saya memang kebijakan untuk melikuidasi BUMN itu menjadi suatu langkah yang tepat begitu ya. Karena apa? Karena saya bilang tadi di depan bahwa kondisi Pareto itu kan menunjukkan bahwa kita terlalu banyak memiliki BUMN tapi yang betul-betul produktif, yang punya daya saing, kemampuan mengenerate profit yang bagus itu nggak terlalu banyak begitu ya. Sehingga dengan proses likuidasi ini nanti diharapkan mungkin jumlah BUMN-nya akan menjadi berkurang, tidak seperti saat ini, tapi mungkin suatu saat kita akan juga punya posisi BUMN yang lebih baik karena daya saingnya misalnya lebih kuat begitu ya. Sehingga saya kira ini suatu inisiatif yang baik, mengurangi jumlah BUMN yang memang sudah produk jasanya tidak lagi dibutuhkan publik dan juga secara tingkat kesehatan mereka ada di katakanlah angka yang merah begitu ya, sehingga malah menjadi beban bagi pemiliknya yaitu negara begitu ya. Nah, ke depan saya kira apabila proses ini sudah dilakukan dengan lebih baik, maka tugas berikutnya tentu adalah bagaimana membuat existing BUMN yang ada itu bisa memiliki daya saing yang lebih kuat. Bagaimana supaya efisiensi itu bisa ditingkatkan ya, sehingga kemudian performance dari setiap BUMN yang ada itu bisa lebih baik lagi. Dan saya kira kalau jumlahnya menjadi lebih sedikit, span of control dari kementerian juga bisa menjadi lebih pendek, saya kira proses monitoring, pengendalian, dan lain-lain akan bisa dilakukan dengan lebih baik ya dibandingkan posisi kita memiliki banyak BUMN seperti sekarang tapi kondisinya Pareto misalnya. Baik, dengan sejumlah tantangan dan juga pastinya permasalahan yang dihadapi oleh BUMN saat ini, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa revisi Undang-Undang BUMN ini sangat diperlukan sekali. Nah, seperti apa Anda menilai terkait dengan urgensinya? Ya, ini revisi ini penting menurut saya karena ada beberapa hal yang dalam konteks operasional itu sebenarnya agak cukup membingungkan ya bagi para pelaku di dunia bisnis perusahaan-perusahaan negara ini ya. Misalnya dalam undang-undang yang sekarang berlaku ya, undang-undang BUMN kan ada disebut pasalnya misalnya definisi tentang BUMN itu kan adalah perusahaan milik negara di mana kemudian apa namanya kapitalnya itu adalah dari aset negara yang sudah dipisahkan misalnya ya. Tapi kemudian juga ada undang-undang keuangan negara yang menyatakan bahwa termasuk aset negara yang sudah dipisahkan itu adalah masuk dalam keuangan negara misalnya ya. Jadi dua hal ini kadang-kadang dalam praktik lapangan menimbulkan sedikit kesulitan karena pada saat kita bicara atas nama undang-undang BUMN kan berarti sebetulnya apa yang akan dilaksanakan oleh BUMN dari sisi pertanggungjawaban keuangan mestinya dia mengikuti proses sebagai suatu korporasi biasa begitu ya. Jadi kalau korporasi biasa tunduk pada hukum korporasi biasa ya BUMN itu sebagai suatu badan usaha kan pada saat melakukan suatu corporate action dia bisa untung bisa juga rugi begitu ya. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan undang-undang keuangan negara pada saat kemudian BUMN itu mengalami kerugian, nah ini dianggapnya kan tanda petik merugikan keuangan negara. Sehingga dalam beberapa case yang timbul dalam beberapa waktu terakhir ya, misalnya ada case di Pertamina ya atau dulu ada juga case di Merpati kan kelihatan pada saat kemudian ada suatu corporate action diambil oleh suatu manajemen BUMN, tapi ujungnya kemudian timbul kerugian negara, maka direksi kemudian tanda petik harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian itu ya, karena dianggap merugikan negara. Nah, hal-hal ini menunjukkan atau hal ini memberikan indikasi yang tidak cukup bagus buat para direksi-direksi BUMN yang lain, karena kemudian tanda petik mereka menjadi agak takut gitu ya, kalau akan melakukan suatu corporate action, karena kalau nanti misalnya ujungnya mengalami kerugian, maka mereka dianggap sebagai pihak yang merugikan negara, sehingga kemudian mereka harus berurusan dengan pihak kejaksaan misalnya ya, atau dengan pihak-pihak lainnya secara hukum begitu. Nah ini menurut saya hal-hal yang mengganggu, sehingga saya kira dengan adanya revisi Undang-Undang BUMN nanti, saya kira harmonisasi ya, antar undang-undangnya harus dibuat menjadi lebih clear, sehingga menjadi cukup jelas, ini sebetulnya BUMN ini akan diberlakukan seperti apa. Lalu kedua juga saya kira prinsip yang penting ya,
ini kan dalam kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan mengandung suatu prinsip yang terlalu tidak jelas kalau kemudian nanti ada risiko kerugian begitu ya. Nah, sehingga prinsip apa yang disebut dengan misalnya business judgment rule menurut saya juga penting segera diterapkan begitu ya.